Allahumma gfirli subhanakallahumma bihamd, terus dibaca. Jadi yang dibaca ya doa ruku. Panjang seperti berdirinya, iya. Tapi tidak sama dengan berdirinya. Lebih pendek. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan wanita yang tidak ingin datang bulan. Dia ingin puasa full. Ketahuilah bahwasanya haid ini adalah rahmat Allah buat para wanita. Dimana ketika dia datang bulan, dia tidak sholat dan tidak puasa. Ketika dia nifas, dia juga tidak sholat dan dia tidak puasa. Dia punya kewajiban mengganti. Dia punya kewajiban mengganti puasa tapi tidak mengganti sholatnya. Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh-boleh saja selama tidak membahayakan. Bukan dianjurkan. Oh, dianjurkan perempuan minum obat? Tidak. Supaya dia bisa full puasa? Enggak. Bukan dianjurkan, tapi diperbolehkan. Apabila tidak membahayakan. Karena ini menentang fitrahnya. Nah, kalau tadi dikatakan haji, umroh, itu darurat. Karena waktunya terbatas. Kalau puasa enggak, kan memang diganti di hari-hari lainnya gitu loh. Tapi kalau orang umroh umpamanya, dia cuma 9 hari umroh. Kalau dia datang bulan, akhirnya dia harus pulang. Sedangkan dia belum bisa melaksanakan tawaf umpamanya. Haji juga seperti itu. Itu kondisi darurat. Tapi kalau puasa bukan darurat. Puasa itu pilihan. Maka lebih baik tadi tetap di atas fitrahnya. Dia datang bulan karena memang tadi secara medis yang namanya menentang sesuatu yang harus keluar. Akhirnya kita tahan, akhirnya jadi penyakit. Berapa banyak perempuan yang akhirnya minum obat, nanti datang bulannya berantakan akhirnya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya. Kalau kita kadang eman ya mau keluar sore itu eman ya, tapi suami ngajak keluar untuk cari bukuan kayak apa itu. Iya, mana mic-nya ini oke, biar yang lainnya dengar. Kadang kita eman ya mau keluar sore itu ya, mau pilih apa ya, mau ngaji kayak mau zikir, tapi suami ngajak keluar untuk ini jalan-jalan golek bengi Ustadz ya. Gimana itu, pilih mana itu Ustadz? Ngaji apa golek bengi ikut suami itu Ustadz? Iya. Subhanallah ya. Mereka cari bengi, golek bengi, tapi nanti ketemu bengi di mana? Di rumahnya. Ternyata yang dicari ada di rumahnya. Nah, ini bagaimana kondisi istri? Istri hendaklah nurut sama suaminya. Gak apa-apa. Nurut, taat sama suaminya. Suaminya ngomong, yuk ikut nyari bukuan, ya sudah bismillah. Selama perjalanan manfaatkan waktu untuk berdoa. Dan ini sebuah kekhususan ketika kita berdoa minta sama Allah. Allah itu mendengar doa kita dalam semua kondisi. Kita mau berdiri, kita mau tiduran, kita mau duduk. Maka ketika keluar bersama suami, manfaatkan untuk berzikir. Manfaatkan untuk berzikir. Jadi insya Allah istri dapat pahala nurut sama suami. Dan dapat pahala memanfaatkan waktu untuk berdoa dan berzikir. Baik, Ana akan baca pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan yang masuk ini. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya di luar tema. Waduh, bahaya di luar tema. Bagaimana Ustaz jika Ana sebagai orang tua membeli sebidang lalu di atas namakan anak pertama Ana. Sementara anak Ana berjumlah 4 bersaudara, dan anak pertama anak tersebut saat ini sudah menikah dan membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Rencana tanah tersebut akan dibangun untuk rumah anak pertama. Cara menurut Islam agar tanah tersebut menjadi milik anak pertama Ana seutuhnya, sehingga Ana bisa menjadi orang tua yang adil bagi anak-anak yang lainnya.
akad yang harus ana gunakan Ustadz, jazakallah khair sebelumnya. Ahibati fillah, pernah di masa Nabi SAW ada seorang sahabat cinta sama salah satu anaknya. Nama anaknya Nu'man, nama bapaknya Bashir. Istrinya nggak setuju ketika Bashir mau ngasih hibah budak kepada Nu'man. Karena ini pentingnya istri belajar adab dan etika berbicara sama suami. Suami itu pemimpin. Sang istri tidak mau debat sama suaminya. Dia mengatakan, bang, kalau engkau mau ngasih Nu'man, oke. Nabi Muhammad SAW. Kata bapaknya, siap. Berangkatlah menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni nahaltu Nu'man, aku ngasih hadiah sama Nu'man, ini budak. Dan ibunya tidak mau kecuali engkau yang jadi saksi. Nabi bertanya kepada sallallahu alaihi wasallam kepada Bashir, akulla waladika nahalta? Apakah semua anakmu engkau kasih? Enggak ya Rasulullah. Baik. Apakah engkau ingin semua anakmu berbakti kepadamu? Iya ya Rasulullah. Fala idza. Engkau jangan melakukan kezaliman. Aku nggak mungkin jadi saksi atas kezaliman. Jadi memberi kepada anak itu, kalau sampai diberikan kepada anak itu, yang lainnya nggak dikasih, tatkala bapaknya meninggal dunia, itu sebagian ulama berpendapat, bahkan banyak para ulama yang berpendapat, pemberian itu jadi warisan. Kalau mau ngasih, maka semua anaknya dikasih. Jadi kalau mau ngasih, semua anaknya dikasih. Boleh jadi ini anaknya dikasih yang pertama, yang lainnya nanti karena masih kecil-kecil. Tapi sudah ada tanah itu nanti buat fulan, tanah itu buat fulan. Karena hibah ini harus diserah terimakan. Maka nasihat ana, kalau sekarang ini berikan kepada anakmu HGB. Hak guna bangunan, ya, HGB. HGP, hak guna pakai, artinya fadl dipakai nak, engkau pakai nak, engkau nanti punya rizki, engkau beli nggak apa-apa nak, engkau cicil. Ini orang tua berbuat baik sama anaknya, bukan orang tua bakhil. Karena mungkin orang tua ngomong, abah cuma punya anak, punya apa? Punya tanah satu, belum tentu apa bisa ngasih anak yang lain. Maka karena engkau sudah menikah, engkau butuh rumah, oke, ini hak guna saja. Karena anak-anak yang lainnya masih tinggal bersama orang tuanya, belum mandiri. Maka nasihat ana, hendaklah anak pertama ini hanya dikasih hak guna saja. Kecuali tadi semua anaknya mau dikasih, maka hendaklah dikasih semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan dari anak saya. Begini Ustaz, pada puasa yang tahun yang kemarin itu tidak bisa puasa karena masih masa nifas. Kemudian untuk tahun ini karena masih menyusuinya intens, kemungkinan juga belum bisa berpuasa. Nah, pertanyaan saya, apakah cukup dengan fidyah saja atau harus mengganti puasa juga setelah masa menyusui selesai nanti Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, yang pertama, anak akan tanya, orang nifas itu bayar fidyah apa qadha? Qadha. Sepakat ya. Orang yang datang bulan, orang yang nifas, itu kewajibannya adalah mengqadha. Ada khilaf di antara para ulama, orang yang menyusui dan orang yang hamil. Kalau dia tidak mampu puasa, ini orang menyusui, bukan orang nifas ya. Orang menyusui. Boleh jadi dia menyusui plus nifas, tapi dia tidak puasanya bukan karena menyusui. Karena nifas nggak boleh puasa memang dia. Ini orang menyusui dan orang hamil.
dan dia tidak puasa karena tidak mampu, apakah dia wajib mengqadha atau dia bayar fidyah atau dia qadha plus fidyah? Pendapat jumhurul ulama, dan ini lebih berhati-hati, yang wajib adalah qadha. Kemudian sebagian wanita itu mengatakan tidak mampu karena hamil atau karena menyusui. Ahibati fillah, innamal a'malu binniyat. Terkadang kita ini tidak punya niat memang. Ketika orang niat, contoh nih, orang puasa, orang hamil, bisa nggak dia puasa sunnah? Bisa. Latihanlah dengan puasa sunnah. Orang menyusui, bisa nggak dia puasa sunnah? Bisa. Ketika dia nggak kuat, maka hendaklah dia berbuka. Karena kan puasa sunnah itu enaknya tidak mampu, memang dia niat puasa, dia sahur ini itu, ternyata jam 9 pagi lemes. Buka. Terus besok niat lagi. Mungkin sahurnya kurang banyak, sahurnya lebih banyak lagi. Alhamdulillah kuat sampai zuhur. Alhamdulillah. Ini namanya latihan, proses bagaimana? Karena anak yang di perut atau anak yang disusui, dia kan butuh penyesuaian. Kalau dia nangis Ustadz anaknya, ya kan engkau berbuka ketika nangis anaknya. Tapi nanti engkau coba lagi, oh ternyata alhamdulillah Ustadz, anaknya mulai terbiasa. Sampai nanti maghrib. Cuma memang ya kondisi orang zaman sekarang beda dengan orang zaman dulu, jemaah. Orang zaman dulu lahiran itu langsung masak. Masak, kan nggak ada siapa-siapa di rumahnya. Suaminya kerja di kebun ya. Ketika keluar tuh anak, dia akhirnya harus nyusui, dia masih masak untuk ngasih anak-anak yang lainnya. Dan subhanallah ya. Ana masih ingat ada bangsa Shibli di Surabaya situ. Satu saudara 25 orang. Dari satu ibu. Dan subhanallah nggak punya pembantu. Mampu ternyata, kita akan alasannya banyak ini itu karena tadi kita udah lemah ya. Masak tinggal pencet, nyuci tinggal pencet, selesai. Yang sehat apa? Jarinya cok yang sehat. Jadi seperti itu. Jadi hendaklah tadi latihan ya. Jadi ketika dia menyusui, intens nyusuinya, ya bismillah. Engkau nyusui intens buat anakmu, engkau berarti makannya harus lebih banyak. Tapi latihan. Perlu dilatih jemaah. Ketika nggak mampu ya sudah makan. Besok coba lagi, besok coba lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bayarnya tetap diqadha. Nanti tatkala dia sudah mampu. Nanti ada masanya ibu-ibu ini tidak punya anak. Utangnya itu bisa dirapel. Ada masa wis aduh ya anak meneng tapi punya utang sih Ustaz 200 dino utang. Umpamanya bisa jadi dia punya utang 30 hari dia hamil. 30 hari hamil lagi. Jadi setahun itu tahu-tahu dia hamil lagi. Terus sampai 10 tahun. Hamil nyusui berarti utangnya berapa? 300 hari jam. Diqadha, diganti. Dawa Ustaz ya. Nah, tadi memang ada yang pendapat mengatakan boleh dibayar fidyah ini itu. Ya, kalau pendapat itu benar. Kalau enggak, maka kita harus lebih berhati-hati. Karena memang kewajibannya itu adalah mengqadha, mengganti. Fidyah itu untuk orang yang tidak mampu berpuasa selama-lamanya. Sakit yang tidak diharapkan sembuh. Orang yang sudah tua renta, nggak mungkin dia kembali muda. Wes tuwek, nggak mampu dia puasa. Tapi kalau yang menyusui dan hamil, ada harapan dia kuat nantinya. Makanya nanti boleh jadi menggantinya. Ini mungkin juga pelajaran ya. Gantinya itu Senin Kemis saja. Senin Kemis diniatkan qadha. Oh nggak mampu Ustaz, bukan nggak mampu, nggak mau. Gimana? Niatnya untuk puasa bayar utang itu pagi.
Oh, kalau qadha niatnya itu harus di malam hari. Karena puasa wajib. Harus di malam hari. Kalaupun dia nggak mampu, dia boleh berbuka. Tapi niatnya puasa wajib. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, mana mic-nya? Assalamualaikum. Oh, lihat. Mau tanya, seorang wanita dianjurkan banyak-banyak istighfar dan bersedekah ya Ustadz. Ya. Masalahnya gini Ustadz, kita sebagai seorang wanita nafkah kan dari suami Ustadz. Nah, Istilahnya uang dari suami. Itu untuk kita mengeluarkan sedekah itu dari mana Ustadz? Apa kita izin sama suami? sama-sama. Atau gimana Ustadz? Terus yang kedua, di bulan Ramadan ini sering-sering kita sebagai seorang wanita itu dana itu membengkak Ustadz. Istilahnya Dana buat makan. nah Ustadz untuk Iya. takjil dan sebagainya. Tujuan kita itu hanya supaya suami itu senang, anak juga semangat untuk menunaikan puasa Ustadz. Bagaimana Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, jadi sodakoh itu dari uangnya istri. Kalau istri dapat nafkah dari suami, maka dilihat. Apabila suami membolehkan kepada istri, nih aku kasih uang nafkah, silahkan engkau mau bagi-bagi nggak apa-apa umpamanya. Berarti sudah diizinkan secara umum. Kalau ternyata di masa lalu, jadi bicara nafkah buat istri itu, di masa lalu itu bukan uang jamaah. Makanan biasanya, pakaian. Jadi suami bawa beras, suami bawa baju ya, itu sudah nafkah. Jadi nggak harus uang. Kalau sekarang kan memang akhirnya uang. Ketika uang itu pesannya suami ini untuk nafkah, untuk sandang, pangan, dan papan, maka kalau mengeluarkan untuk yang lainnya, dia harus izin sama suami. Ada izin khusus, ada izin mutlak. Izin khusus itu ya memang nggak ada omongan dari suami. Tapi izin umum sudah, engkau tafadhol. Berarti kita nggak perlu izin lagi. Ketika Nabi SAW menyuruh para wanita bersedekah, apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu? Ada yang buka antingnya, dilemparkan ke Bilal. Ada yang buka kalungnya, dilemparkan. Bilal pada waktu itu bawa surban. Ada yang buka gelangnya, dilemparkan ke Bilal. Jadi jangan berpikir sodakoh itu harus uang. Boleh jadi kita punya cincin, disodakohkan. Jadi seperti itu. Kalau cincin miliknya, kalau pinjem tidak boleh disodakohkan. Jangan gelang pinjem disodakohkan gitu jamaah. Jadi syaratnya harus milik ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua berkaitan dengan membengkaknya biaya untuk makan di bulan Ramadan ini. Kalau bicara boleh, boleh-boleh saja. Tapi bagaimana kita menjadikan Ramadan ini bukan bulan kuliner. Bulan puasa. Kalau bicara mau kasih takjil yang enak buat suami, buat anak-anaknya, silahkan nggak apa-apa. Tapi selalu mendidik anak-anak, dikatakan jangan lupa makan kurma dulu, Mom. Kurmanya dimakan dulu. Makan kurma, kemudian makannya jangan banyak-banyak, sholat dulu. Karena jangan sampai orang akhirnya sibuk makan, sholatnya ketinggalan ya. Itu mungkin yang perlu dikondisikan. Jadi kalau bicara boleh, boleh-boleh saja jemaah. Namun memang seharusnya di bulan Ramadan itu harga makanan itu turun. Karena umat Islam sedang berpuasa. Namun ternyata yang terjadi kebalikannya. Di bulan Ramadan itu berbagai macam kue dan makanan, minuman yang tidak ada di selain bulan Ramadan, adanya di Ramadan. Jadi seakan-akan Ramadan ini bulan kuliner. Jadi ibu-ibu nanti malam awal Ramadan coba timbang. Berapa beratnya? Nanti malam Idul Fitri timbang. Kalau turun insya Allah puasanya mudah-mudahan bagus. Tapi kalau tambah berat berarti ada masalah. Ingat bicara puasanya bagus ya. Di malam-malam Lailatul Qadar itu perbanyak baca doa
Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ana mau tanya, kenapa kok doa itu secara khusus? Kenapa? Ini malam Lailatul Qadar. Angkat tangan yang mau jawab. Ada yang supaya ibadahnya diterima. Ada jawaban lain? Karena bulan puasa bulan yang penuh ampunan. Nah, karena ya. Karena bulan sebaik-baiknya bulan di bulan puasa, penuh dengan berkah. Penuh dengan berkah. Siap. Kita lihat jawaban yang terbaik dulu. Belakang. Yang keras. Tunggu dulu biar kita dengar. Mic-nya mana? Kasihkan mic-nya. Untuk menghapus nama kita di neraka. Untuk Apa? Untuk apa coba? Ya sebenarnya jawaban ini kalau digabungkan jadi benar. Tapi karena dibagi-bagi nggak bisa kita jamaah. Jamaah, ada jawaban ibu. Loh. Karena kita banyak dosa. Ini sama ini semua jawabannya itu campuran dari banyak dosa. Gini jamaah. Kita itu tidak boleh GR. Kita tidak boleh ujub dengan amalan kita. Kita merasa, oh Lailatul Qadar, anak dapat Lailatul Qadar, anak ini, itu, anak sebulan puasa penuh. Allah mengingatkan kita bahwa kita itu banyak dosanya. Di malam yang paling indah yang engkau pinta pengampunan dosa. Kok bukan minta surga? Kok tidak disuruh pada waktu itu minta rizki, minta sehat. Suruh minta maaf sama Allah. Agar kita sadar, ini Aisyah yang tanya nih. Aisyah ini dijamin masuk surga. Aisyah itu istri Nabi di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia minta doa, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Supaya nggak ada lagi perasaan, oh anak sudah baik, anak sudah kayak gini. Karena kita adalah pendosa. Dan supaya kita menutup bulan Ramadan dengan meminta maaf. Nggak ada lagi perasaan, wis oleh aku Lailatul Qadar. Dari mana tahu? Tadi malam Cak lihat itu sepi. Nah, iya boleh jadi engkau dapat Lailatul Qadar, tapi jangan lupa sampai kapanpun kita adalah pendosa. Barakallahu fikum. Baik. Terus mau dikasihkan hadiahnya ini. Dibagi-bagi. Baik, anak mau tanya. Anak mau tanya. Apakah tidurnya orang yang puasa itu ibadah? Angkat tangan. Kok enak turu ibadah. Sejak kapan tidur jadi ibadah? Loh. Ada hadis yang menyebutkan tidurnya orang puasa ibadah, tapi hadis itu lemah dan tidak bisa dipakai. Karena ini akhirnya jadi alasan orang itu habis subuh tidur sampai zuhur, kemudian habis zuhur tidur, nanti asar baru bangun. Poso aku. Enggak jamaah. Jadi puasa itu bulan beramal, bukan bulan tidur. Maka tolong di waktu yang penuh dengan berkah ini kita manfaatkan. Kalau daripada ngerasani uang. Loh, daripada ngerasani uang yang ngaji. Bukan daripada ngerasani uang turu. Tidak mengganggu kewajiban puasa. Baik, ana mau kasih pertanyaan yang agak sulit. Kapan ibadah puasa diwajibkan atas umat Islam? Ya bulan Ramadan, ya kapan? Tahun berapa? Tahun kedua Hijriah. Siapa yang ngomong tahun kedua? Ini tahun kedua. Nah, kasihkan. Nah, Masya Allah.
Kasihkan hadiahnya. Baik, tahun kedua Hijriah. Baik, sebutkan 3 peperangan yang terjadi di bulan Ramadan. Angkat tangan 3 ya. 3, yang jawab 1 tidak dapat hadiah. 3. Ya, yang belakang. Perang Badar, perang Khandak, pembumi Mekah. Iya dah. Loh, Khandak enggak? Khandak itu di bulan Syawal. Ayo. Perang apa? Perang hawa nafsu, Ustaz. Enggak apa-apa, itu kasih hadiah buat yang belakang tadi yang jawab itu. Kirimkan hadiahnya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Mana yang belakang sana? Loh, yang jawab 2 sana jemaah. Baik, Anda rasa cukup itu jemaah ya? Masih ada hadiahnya. Oke. Oh, kita akan kasih hadiah kepada yang paling tua. Yo, angkat tangan paling tua. Yang umurnya 90. Nggak ada. 91. Loh, 89. 85. Berapa? Berapa umurnya? Iya, berapa umurnya? 82. Ada yang lebih? Loh, tunggu dulu, sabar, kita lihat. 82? Udah, nggak ada. Ada yang 2 orang kalau ditambah? Nggak kuat. Jangan apa-apa lah, ini kayaknya spray ini. Kasihkan biar tidurnya enak. Nah, yang paling tua itu, biar tidurnya enak. Baik, pertanyaan selanjutnya. Buat yang paling banyak anaknya. Cek, tunggu dulu. Berapa? Oh, 4 sih, ada 6 di sini. Berapa? Oh, 5 kalah. 6. Cek, tunggu dulu, ada yang 7. Oh, masih 6, 7. Siapa? Enggak, sudah 7. dapat hadiah Kak. Siapa? Sudah. 7, ada yang 7, Ustaz. Siapa? Kak Hanifah. Siapa? Cek, tunggu. Namanya siapa? Namanya siapa? Ada yang punya anak 9. Oh, 9. Ibu siapa? Itu namanya ibu siapa? Tunggu. Oh, sudah dapat hadiah, Ustaz. Jangan ganti yang lain. Oke, yang di bawah ini. Belum. Yang Iya, belum. 9. 9. Iya, 9. Siapa? Bu Fatma Jabli. Loh, Anaknya barusan 9. Sudah. Yang 8. Bukan. Yang tadi itu yang dapat hadiah bukan Bu Fatma Jabli. Yang sekarang punya anak 9, Bu Fatma Jabli. Oh, gitu. Ya apa sih wong-wongi? Kasih no. Ayo wes. Tadi itu Kak Sehun. Taib, terakhir. Berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi Ramadan? Berapa kali? Ojo banter-banter, salah. Berapa? 6. Yang belum jawab. Berapa? 9. Coba sebutkan. Ya, tahun berapa? Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Berapa sudah? Enggak, kalau 9 berarti tambah 2. Nabi meninggal 10. 10 sahih. Kasihkan. Nah. Iya, beliau meninggal SAW tahun ke-11 tapi belum Ramadan. Berarti tetap 9.
9 kali Nabi SAW ya. Tapi jamaah itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari